5 benda berasal dari surga ini ternyata ada di dunia, salah satunya ada di Indonesia. 1. Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan batu hitam yang berada di sisi Ka'bah. Batu tersebut diyakini berasal dari surga dan dibawa langsung oleh malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amru berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga, lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat saat ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saatnya di mana Jibril membawa kembali batu tersebut ke tempat semula. Hari Al-Azraqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih dari susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut hitam. Hari Tirmidzi. 2. Kayu gaharu. Kayu gaharu diyakini berasal dari surga. Kayu tersebut bahkan bisa ditemui di Indonesia. Kebanyakan tumbuh di Merauke, Borneo, Sulawesi, dan sebagian pulau Sumatera. Kayu tersebut merupakan kayu termahal di dunia. Produk olahan kayu gaharu berupa dupa, gelang, kalung, hingga tasbih gaharu. Pohon dan kayu gaharu terkenal dan mahal lantaran mengandung resin dan berbau wangi. Kayu tersebut digunakan untuk produksi kecantikan hingga obat-obatan. Kayu gaharu juga menjadi komoditi andalan ekspor Indonesia. Sayangnya, mahalnya kayu gaharu ini berimbas pada kelangkaan kayu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam purnama, sampai ucapan beliau, nyata perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hari Imam Bukhari. 3. Batu makam Nabi Ibrahim. Batu yang terletak di sisi Ka'bah itu dulu menjadi pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Menariknya, batu tersebut layaknya sebuah katrol dan membantu pembangunan layaknya proses pembangunan seperti sekarang ini. Ketika hendak meletakkan batu ke bangunan yang lebih tinggi, maka Nabi Ibrahim cukup berdiri di atas batu tersebut. Sehingga batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim ke atas. Setelah selesai, maka akan turun dengan sendirinya hingga mendekati Nabi Ismail dan mengambil batu-batuan bangunan. Batu tersebut sampai saat ini masih tampak jelas tapak kaki dari Nabi Ibrahim. Dulu, batu tersebut memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pancaran cahaya tersebut dihilangkan. Karena jika cahaya tersebut masih ada, maka akan menerangi ufuk timur dan ufuk barat. Mengenai Hajar Aswad dan batu tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh dunia dari timur sampai ke barat. 4. Daun tin. Saat Nabi Adam memakan buah khuldi, maka saat itu pula terlepas pakaian Nabi Adam, tanpa sehelai pun kain. Maka Nabi Adam mengambil dedaunan di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut menjauh, dan ada satu daun yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Karena daun tin tak tahan melihat kondisi Nabi Adam saat itu. 5. Cincin Nabi Sulaiman. Wahab bin Munabbih mengatakan jika cincin Nabi Sulaiman dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yang sangat terang. Pada sisi pertama tertulis kalimat, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Muhammad salah hamba dan rasulnya. Kemudian pada sisi kedua cincin tertulis kalimat yang berarti, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan, engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Kemudian pada sisi ketiga tertulis kalimat yang berarti, segala sesuatu akan musnah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada sisi keempat tertulis kalimat yang berarti, Maha suci engkau wahai Tuhanku, yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya bersinar dan ketika dikenakan akan mengumpulkan manusia, jin, burung, binatang buas, hingga para malaikat. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah agar tidak ada kerajaan yang menyamai kerajaannya. Sebagaimana firman Allah, ia Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya, engkaulah yang maha pemberi,